Jazakillahu khairan Mbak Sylvia, barakallahu fiik wa fi walidayki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha ni'mah. Allahumma inna nahmaduk wa nasta'inuk wa nastahdik wa nastaghfiruk wa natubu ilaik wa nathna 'alaikal khairu kullah wa nashkuruk wa la nakfuruk wa nakhla' wa natruk man yuhjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahmad narju rahmataka ya rahman wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jaddi bil kuffari mulhaq. Allahumma lakal hamdu kullah wa lakas syukru kullah wa ilaika yarji'ul amri kullah alaniyah wa sirrah. Wa ahla anta tuhmad wa ahla anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da an tarda. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Dan tetaplah kita bertakbir, bertahmid, bertahlil. Perbanyak tahmid, takbir, tahlil ini di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena sesungguhnya tidak ada amal soleh yang lebih dicintai tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kecuali kita memperbanyak amal soleh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga tetap Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya kelak dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan istiqamah apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin. Allahumma amin. Dan tak lupa kita doakan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah untuk saudari kita, teman kita, guru kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan kesembuhan yang tiada membekas. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Begitulah akhlak seorang muslim. Apabila saudaranya sakit ia mendoakannya, dan apabila ada kesempatan dia menjenguknya. Apabila saudaranya tidak ada makanan maka dia pun memberikannya. Subhanallah, tidak ada ditemui di semuanya kecuali di dalam Islam. Taib. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan belajar sosok teladan seorang ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau di dalam kehidupannya mengisi sendi-sendi kehidupannya untuk rela berkorban demi Allah dan Rasul-Nya. Dan beliau sangat terkenal akan isar, akan sifat mendahulukan orang lain. Subhanallah. Siapakah beliau? Beliau adalah Sauda binti Zam'ah radhiyallahu anha wa ardaha. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Sauda binti Zam'ah,
Beliau seorang sahabiah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha. Dan beliau Saudah bintu Zam'ah, ya, kalau kita lihat nasabnya beliau, maka Saudah bintu Zam'ah, beliau ayahnya bernama Zam'ah, ya, Zam'ah bin Qais bin Abdus Syam bin Abdud Al-Amiriyah. Al-Amiriyah. Jadi beliau nasabnya adalah Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdus Syam bin Abdud Al-Amiriyah. Ibunya bernama Asy-Syamus bintu Qais bin Amr An-Najjariyah. Ya, radhiyallahu taala anha wa ardaha, Saudah bintu Zam'ah. Taib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Saudah bintu Zam'ah, beliau memiliki saudara-saudara, ya. Di antara saudaranya Saudah, ya, saudaranya Saudah di antaranya para ahli sirah menuliskan ada yang bernama Malik bin Zam'ah. Jadi saudaranya Saudah ini ada Malik bin Zam'ah. Nah, Malik bin Zam'ah ini adalah seorang sahabi yang mana Malik bin Zam'ah, saudaranya Saudah bin Zam'ah, saudara kandungnya, beliau berangkat bersama rombongan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Jadi Saudah bin Zam'ah, saudaranya Saudah, saudara kandungnya Malik bin Zam'ah, kemudian suaminya Saudah, sebelum Rasulullah SAW menikahi Saudah, maka Saudah punya suami, ya. Suaminya Saudah namanya Sakran. Beliau juga pergi ke Habasyah, ya. Subhanallah, jadi kakak beradik ini termasuk dari orang-orang generasi pertama yang masuk, yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang masuk ke dalam Islam. Kemudian ada lagi saudaranya Saudah bernama Abd bin Zam'ah. Nah, Abd bin Zam'ah ini belum Allah takdirkan untuk masuk Islam di awal-awal permulaan Islam. Ya. Jadi dulu ketika Saudah, ya, menikah dengan Rasulullah SAW, dan Abd bin Zam'ah ketika itu sedang berada di kota Makkah, sampai di kota Makkah mendengar kalau saudara kandungnya yaitu Saudah bin Zam'ah menikah dengan Rasulullah SAW, maka yang dilakukan oleh Abd bin Zam'ah mengambil turab, mengambil tanah, melemparkannya ke kepalanya. Ya, itu kalau orang Arab menandakan tidak ridho atau merasa marah, ya. Jadi di tanah dilemparkan ke kepalanya dan meraung-raung. Dia menyesal, menyesalkan kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Saudah. Ya, padahal kalau Saudah tahu, Abd bin Zam'ah tahu, ya, ada Rasulullah SAW menikahi saudara kandungnya, maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, Abd bin Zam'ah ini teman-teman, akhirnya nanti, subhanallah, Allah berikan hidayah. Ya, jadi Abd bin Zam'ah, saudara kandungnya Saudah, akhirnya nanti masuk Islam. Dan ketika sudah masuk Islam, dia mengingat kembali atas kelakuannya yang mengambil tanah kemudian melemparkannya ke kepalanya. Katanya itu adalah perbuatan yang hina, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kenapa saya bisa demikiannya? Ya karena dulu belum ada cahaya Islam masuk ke relung hatinya, Masya Allah, ya. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Abd bin Zam'ah. Taib. Setelah kita tahu nasabnya Saudah bin Zam'ah, ya, maka alangkah baiknya kita juga mengetahui tentang keutamaan Saudah bintu Zam'ah. Ya. Kira-kira keutamaannya seperti apa sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menikahi Saudah bintu Zam'ah. Masya Allah, teman-teman, ya, karena tidaklah Rasulullah SAW, ya, menikahi seorang wanita kecuali pernah, ya, atau kecuali Allah berikan keutamaan. Nah, di antara keutamaannya teman-teman, Saudah ini termasuk wanita yang mulia, ya. Wanita yang cerdas akalnya, Masya Allah. Dan Saudah ini adalah wanita yang suka bercanda, ya. Jadi
candaannya itu kalau ada Sauda itu suasana jadi hidup gitu ya, Masya Allah. Dan beliau Sauda radhiyallahu anha wardaha adalah seorang wanita yang sangat-sangat gemar memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Masya Allah. Karena bahagianya Sauda ketika membahagiakan orang lain. Masya Allah. Jadi teman-teman, ternyata kebahagiaan yang kita cari selama ini ya, bukan hanya membahagiakan diri sendiri. Tapi Allah akan beri kebahagiaan dalam diri seseorang apabila dia membahagiakan orang lain. Subhanallah. Maka perbanyaklah membahagiakan orang lain seperti Sauda bintu Zam'ah. Karena akan Allah berikan kebahagiaan di relung hatinya. Inilah Sauda bintu Zam'ah. Di sisi kehidupannya beliau sangat-sangat gemar membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Sauda bintu Zam'ah teman-teman, di antara keutamaan beliau juga adalah beliau adalah seorang perempuan ya yang masuk Islam di awal-awal ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun ya. Jadi termasuk orang-orang yang masuk Islam, kemudian berangkat bersama suaminya yang bernama Sakran bin Amr al-Amiri, menikah dengan suaminya Sakran. Mereka berdua hijrah ke Habasyah ya bersama rombongan sahabat yang lain, dan kita sudah pernah membahas tentang hijrah ke Habasyah. Nah, sampai di Habasyah, maka suaminya Sakran bin Amr sakit dan meninggal di Habasyah. Maka akhirnya Sauda menjanda ya. Nah, dan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan Sauda. Ketika itu usianya Sauda 55 tahun, usianya Rasulullah SAW 50 tahun. Ya. Datang Rasulullah SAW untuk meminang Sauda. Ya. Dan awalnya teman-teman, sebelum Rasulullah SAW mendatangi Sauda, ketika itu kita tahu ada namanya Amul Huzn. Amul Huzn itu hari di mana tahun kesedihan, karena Rasulullah SAW ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid dan paman beliau Abu Talib. Ya. Dan ini adalah merupakan tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang sahabiah ya. Nanti insyaallah kita akan mengenal sahabiah ini biidznillah taala, semoga Allah memudahkannya ya. Yang bernama Khawlah ya. Nah, sahabiah ini teman-teman, Khawlah, yang namanya Khawlah ini, beliau melihat kesedihan yang luar biasa dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Khawlah binti Hakim ya. Beliau adalah istri dari sahabi Utsman bin Ma'zun ya. Khawlah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khawlah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" Karena beliau melihat, Khawlah melihat ya, para sahabat juga melihat Rasulullah SAW sepeninggal orang yang dicintainya itu Khadijah itu merasa sangat sedih sekali ya. Dan ini merupakan kesedihan bagi para sahabat. Sedihnya Rasulullah SAW, sedihnya para sahabat. Bahagianya Rasulullah SAW, bahagianya para sahabat ya. Subhanallah, karena mereka itu bagikan satu jasad, Masya Allah. Maka Khawlah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau sudi untuk menikah lagi?" Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, "Dengan siapa ya Khawlah?" Dan beliau menyiapkan untuk Rasulullah SAW dua wanita ya. Wanita yang pertama kata Khawlah, "Ya Rasulullah, jika engkau ingin janda maka kami siapkan Sauda binti Zam'ah. Jika engkau ingin perawan, ya menikah dengan perawan, bukan menikah dengan janda, maka kami siapkan Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Kemudian Rasulullah SAW akhirnya menikahi Sauda, dan sebelum menikahi Sauda, Rasulullah SAW sudah menikahi Aisyah ya. Tapi Rasulullah SAW baru menggauli Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika beliau sampai di Madinah. Jadi yang menikah dan digauli sebelum Aisyah ya, menikah kemudian digauli adalah Sauda bintu Zam'ah ya. Baik. Nah, menikahlah ya Sauda bintu Zam'ah dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya ya, "Apa keutamaan Sauda? Siapa Sauda?" Maka Khawlah mengatakan bahwasanya Sauda adalah sahabatku, karena
Saudah itu teman-teman adalah sahabatnya Khawlah ketika mereka berhijrah ke Habasyah. Jadi Khawlah binti Hakim, beliau juga sama barengan berhijrah ya, teman dekatnya Saudah ketika di Habasyah. Jadi Khawlah ini tahu betul bagaimana sifat Saudah, bagaimana karakter Saudah ya. Dan beliau mengatakan Saudah ini cocok untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakanlah siapa Saudah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Haulah Rasulullah SAW mengatakan, baik, saya mau menikahi Saudah. Haulah dengan senangnya ya, Masya Allah, para sahabat itu luar biasa kalau memberikan kebahagiaan kepada orang lain tuh mereka itu senang banget ya, jalan dengan senang. Haulah menyampaikan kepada Saudah yang subhanallah bahwasanya engkau akan dipinang oleh orang yang mulia ya. Maka Saudah pun mengatakan, ya Haulah, alangkah baiknya jika engkau meminta izin kepada ayahku yang bernama Zam'ah. Ya, maka Khawlah pun meminta izin kepada ayahnya Saudah yang waktu itu sudah tua ya, sudah lansia. Dan ayahnya Saudah, Zam'ah, ketika mendengar kata ketika mendengar kata Muhammad bin Abdullah ya, beliau langsung mengatakan mengiyakan, menyetujui karena beliau mengetahui akhlak Rasulullah SAW yang begitu mulia. Ya. Maka ayahnya Saudah pun menyetujui ya, dan Saudah pun menyetujui. Maka Rasulullah SAW akhirnya datang ke rumah Saudah ya, dan membawa mahar sebanyak 400 dirham ya. Membawa mahar sebanyak 400 dirham untuk melamar Saudah bintu Zam'ah. Masya Allah ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Saudah bintu Zam'ah akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Saudah merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam ya. Air mata kebahagiaan membasahi wajah Saudah. Siapa yang tidak bergembira ya? Bahkan kalau teman-teman tahu ya, ada Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menunjukkan sebuah mimpi dalam riwayat para ahli sirah. Jadi Saudah ini sebelum menikah dengan Rasulullah SAW ketika masih di Habasyah, ketika Saudah masih menjadi istrinya Sakran, ya, Saudah itu pernah bermimpi. Di antara mimpinya Saudah itu rembulan yang ada di langit itu teman-teman jatuh dan tepat berada di kakinya Saudah. Ya. Kemudian Saudah bertanya tentang tafsir mimpi itu, ya, dijawab oleh suaminya, di antara tafsirnya adalah engkau kelak akan dinikahi oleh orang yang mulia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ya, mimpi itu nyata ya, Allah nyatakan mimpi Saudah dengan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Inilah di antara mimpinya Saudah ketika beliau berada di Habasyah. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu ya, dan kita mengetahui Saudah bintu Zam'ah akhirnya tinggal di rumah nubuwah ya. Dan kita tahu tadi keutamaannya Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah wafat. Maka Saudah pun menjadi bagian dari ibunya anak-anak Rasulullah SAW ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Apalagi teman-teman ya, ada putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah ya. Ruqayyah bintu Muhammad SAW, istri dari sahabi kita Utsman bin Affan radhiyallahu an ya. Nah, Ruqayyah ini putri Rasulullah SAW yang bersama suaminya Utsman, mereka berdua juga termasuk dari rombongan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Dan Ruqayyah ini pernah bertemu dengan Saudah dulu di Habasyah ya. Ketika Ruqayyah mengetahui ayahnya menikah dengan Saudah bintu Zam'ah, maka Ruqayyah pun bahagia karena mengenal siapa Saudah. Dan ketika Ruqayyah bintu Rasulullah SAW ya, pulang dari Habasyah bersama Utsman bin Affan, bersama suami beliau, maka mereka pun ketika sampai di kota Makkah ya, mereka pun akhirnya melepas rindu, menceritakan apa yang terjadi di Habasyah ya. Dan subhanallah, apabila teman-teman berada di
sebuah memori ya, sebuah kejadian, peristiwa di tahun yang silamnya, memori keindahan, kebahagiaan, kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut ke hadapan kita, maka Masya Allah Tabarakar Rahman, memori itu akan kembali lagi ya. Di tahun-tahun yang lalu, saya pernah merasakan ini teman-teman. Saya pernah merasakan ini. Ketika saya memiliki seorang sahabat sahabat saya, ya semoga Allah menjaga beliau. Dulu ketika di Yaman, hampir setiap hari itu kami bertemu. Beliau ya, sahabat saya waktu itu belum menikah ya. Setiap hari ke rumah dalam keadaan dingin yang menggigil ataupun panas yang sangat terik ya, menyetorkan pengen murojaah bareng. Dan ketika kami berpisah itu rasanya berat ya, subhanallah. Kemudian setelah beberapa tahun silam, Allah pertemukan kembali saya dan sahabat saya itu di kota Madinah, biidnillahi ta'ala. Dalam keadaan sahabat saya sudah menikah dan punya anak waktu itu ya. Nah, yang saya rasakan ketika saya berjumpa dengan beliau, ya subhanallah, langsung memori saya kembali ke masa-masa lalu ya. Ketika saya menatap sahabat saya untuk kedua kalinya setelah kami berpisah ya. Maka yang ada itu, dia itu berada sedang megang Quran, ya murojaah. Saya subhanallah, tidak menyangka sama sekali Allah pertemukan sebelum di akhirat dengan sahabat saya. Ya mungkin begitulah perasaan Sauda ketika bertemu dengan Ruqayyah. Jadi teman-teman, saya bisa merasakan ya bagaimana perasaan Sauda bintu Zam'ah ketika bertemu dengan Ruqayyah putri Rasulullah SAW yang saat ini menjadi putrinya beliau ya, karena Rasulullah SAW telah menikahi Sauda bintu Zam'ah ya. Subhanallah, memori itu akan kembali lagi mengingatkan di mana mereka berada di Habasyah ya, dan Rasulullah SAW yang memberitahukan kepada para sahabatnya ketika keberadaan mereka di kota Makkah sudah dalam keadaan yang sangat-sangat gentir ya, sudah banyak penindasan dan lain sebagainya, maka Rasulullah SAW yang memberikan kesempatan untuk para sahabatnya ya radhiyallahu anhum jami'an pergi ke Habasyah ya, karena di sana ada seorang raja yang adil ya, dan Rasulullah SAW yang menyuruh mereka untuk pergi ke Habasyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan atau mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam diri Saudah ya, beliau itu adalah seorang sahabi ya, seorang ummahatul mukminin yang sangat-sangat mengutamakan orang lain, subhanallah. Jadi beliau itu sangat-sangat gemar untuk membahagiakan orang lain, masya Allah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika beliau sedang berhaji bersama Saudah bintu Zam'ah ya, dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Saudah, karena beliau sudah sepuh ya kala itu, Rasulullah SAW sudah menikahi Aisyah dan sudah berhijrah ke kota Madinah. Maka Saudah meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pada waktu malam Muzdalifah untuk berangkat terlebih dahulu ke Mina ya, sebelum berdesak-desakannya orang-orang yang berhaji. Maka Rasulullah SAW melihat keadaan Saudah karena sudah sepuh ya, jalan juga sudah mulai lamban ya. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha kala itu beliau mengatakan ya, kata beliau, aku tidak pernah melihat wanita yang ingin sekali aku menjadi dia ya daripada Saudah bintu Zam'ah ya. Ketika Saudah bintu Zam'ah tua, katanya Aisyah, maka dia memberikan giliran menginapnya Rasulullah SAW ya, yang seharusnya di rumah Saudah untuk diriku, masya Allah. Jadi ini diantara keutamaan Saudah teman-teman. Ya, Saudah bintu Zam'ah memberikan giliran malamnya ya, malam Rasulullah SAW yang harusnya menginap di rumah beliau ya, untuk Aisyah radhiyallahu anha. Karena Saudah tahu diri kalau Saudah itu sudah sepuh ya, sudah tua,
Dan istri yang saat itu dicintai oleh Rasulullah SAW kala itu adalah Aisyah. Dan Saudah melihatnya itu membuat Rasulullah SAW bahagia. Maka Saudah pun memberikan jatah menginapnya Rasulullah SAW yang seharusnya di rumah beliau untuk Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan pujian-pujian Aisyah radhiyallahu anha untuk Saudah itu banyak, ya, masya Allah. Di antaranya tadi mementingkan orang lain, ya. Aisyah pun mengatakan, aku tidak melihat seorang wanita pun yang perilakunya ingin aku tiru melebihi Saudah bintu Zam'ah, ya. Kata Aisyah, Saudah bintu Zam'ah, beliau adalah seorang sosok yang jarang marah, ya. Dan saat usianya sudah tua, ia memberikan hari atau jatah giliran Rasulullah SAW untuknya kepadaku, ya, masya Allah. Dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku berikan jatah hariku untuk Aisyah, ya, masya Allah. Dan itu membuat Rasulullah SAW bahagia. Nah, inilah teman-teman di antara sifat, ya, seorang wanita yang hendaknya kita tiru. Karena biasanya wanita itu, apalagi kalau misalnya suaminya menikah lebih dari 1, ya, 2, 3, 4, maka biasanya wanita itu pikirannya adalah bagaimana caranya agar suaminya itu bahagia di rumahnya, ya, bukan di rumah istri yang lainnya, ya. Tidak begitu dengan Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah berpikirnya bagaimana agar Rasulullah SAW bahagia. Bagaimana caranya agar Rasulullah SAW itu bahagia, ya, agar Rasulullah SAW itu bahagia. Tidak mementingkan kebahagiaan dirinya, tapi mementingkan kebahagiaan Rasulullah SAW. Dan beliau paham betul di antara cara membahagiakan Rasulullah SAW itu adalah dengan memberikan jatah menginapnya Rasulullah SAW kepada Aisyah, masya Allah. Jadi ini kejadian yang sifat yang sangat-sangat mulia. Sampai-sampai karena Saudah sudah memberikan jatahnya untuk Aisyah, ya, Aisyah itu dekat dengan Saudah, ya. Di antara istri-istri Rasulullah SAW yang dekat, ya, semuanya dekat. Ya, di antaranya yang sangat dekat itu adalah Saudah dan Aisyah. Suatu hari ada kisah yang menarik, ya, kisah yang unik yang pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan, kata Aisyah, kata beliau, aku membawakan khazirah. Khazirah itu teman-teman, ya, kalau kita menyebutnya, orang Yaman itu menyebutnya bahasanya bukan khazirah. Kalau orang sana menyebutnya, Aisyah menyebutnya khazirah. Kalau kita itu menyebutnya fata. Jadi daging dimasak, dipakai bumbu-bumbu hawar, pakai bumbu-bumbu kari itu, pakai bumbu Arab lah, ya. Kemudian setelah mendidih, nah setelah itu kemudian dicampur dengan tepung gandum, ya. Itu kayak bubur gandum, ya, tapi ada dalamnya tuh ada kayak daging-daging kecilnya, itu namanya khazirah. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu aku memasakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khazirah ini, ya, makanan ini. Makanan daging yang daging yang dicampur dengan gandum. Lalu kata Aisyah, aku berkata kepada Saudah, ya, sementara Nabi SAW berada di antara aku dan Saudah. Ya Saudah, makanlah. Dan Saudah tidak mau, ya, merasa segan, ya, ketika itu karena Aisyah menyiapkan untuk Rasulullah SAW. Dan Aisyah mulai bercanda, ya Saudah, makan atau aku oleskan makanan ini ke wajahmu. Bisa dibayangkan enggak? Tobina, madu ini, ya. Madu kan madunya Rasulullah SAW, ya, 2 orang ini. Bercanda, Aisyah mengatakan, ya Saudah makan. Kalau enggak makan, aku oleskan makanan ini ke wajahmu, ya. Dan Saudah tetap tidak mau, ya, merasa segan karena itu adalah masakan yang disediakan untuk Rasulullah SAW. Maka akhirnya Aisyah pun meletakkan, ya, tangannya, mencolek khazirah itu, makanan tersebut, dan benar-benar dilakukan oleh Aisyah mengoleskan ke wajah Saudah, ya. Dan itu membuat Rasulullah SAW tertawa, ya. Masya Allah, bisa dibayangkan nggak 2 perempuan, ya, saling bercanda, saling ngoles-ngolesin tepung gandum, ya. Dan itu membuat Rasulullah SAW tertawa, ya, Masya Allah, bahagia. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Saudah, ya Saudah, olesi wajah Aisyah juga, ya. Ayo, karena tadi Aisyah sudah mengolesi wajahmu dengan gandum, diolesi lagi, ya. Dan ketika Rasulullah mengatakan demikian, Umar lewat, ya. Dan Rasulullah SAW memanggil Umar, kemudian mengira bahwasanya Umar akan masuk, dan Rasulullah SAW menyuruh
kedua istrinya untuk mencuci mukanya ya, Masya Allah. Dan ini subhanallah di antara kisah ya bagaimana dekatnya Saudah bintu Zam'ah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mutiara hikmah atau keutamaan yang bisa kita ambil ya dari istri Rasulullah SAW yaitu Saudah bintu Zam'ah, beliau adalah wanita yang dermawan, wanita yang mulia, yang murah hati. Ya, Masya Allah. Beliau dengan segenap jiwa dan hartanya ingin memberikan sesuatu untuk Islam. Ya, ingin berperan untuk Islam. Maka di antara peran beliau ya, yang beliau lakukan ya, ketika itu Umar bin Khattab memberikan uang dirham kepada Saudah 1 karung ya. Maka Saudah pun merasa heran ya, kenapa dikirimi uang 1 karung ya. Dan Saudah akhirnya apa? Saudah pun membagi-bagikan ya uang 1 karung itu, uang dirham 1 karung itu sebagaimana Saudah membagikan seperti membagikan kurma ya. Jadi dipanggil orang-orang di sekitarnya ya. Kemudian Saudah membagi-bagikan ya, yang dibagikan tuh uang dirham, uang dari perak ya. Dan itu ketika itu berharga di masa Rasulullah SAW. Ya, dinar, dirham itu menjadi mata uang mereka ya. Nah, subhanallah, ini peran Saudah begitu mulia teman-teman ya. Saudah membagi-bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam ya, yang dimana ketika itu mereka benar-benar membutuhkan ya, membutuhkan uluran tangan agar bisa menetapkan diri mereka di dalam agama Islam ini ya, Masya Allah. Dan begitulah peran Saudah di dalam Islam ya. Saat ini pertanyaan untuk kita semuanya, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Selama ini kita sudah dimuliakan oleh Islam. Islam telah memuliakan kita. Subhanallah. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk Islam? Sebagaimana Saudah telah memberikan kontribusinya dengan harta yang dimilikinya. Ya, maka Saudah terkenal menjadi seorang wanita yang sangat cinta kepada orang-orang miskin, yang sangat cinta kepada orang-orang fakir. Ya. Harta yang dimilikinya hanya lewat saja. Ya. Kemudian beliau bagi-bagikan. Setiap diri kita punya peran masing-masing teman-teman. Ya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkontribusi untuk Islam dengan banyak meriwayatkan hadis, dengan banyak menyebarkan ilmu kepada para sahabi setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Maka kontribusi Saudah bintu Zam'ah adalah memberikan harta beliau ya kepada orang-orang yang beliau temui. Ya. Dan setiap diri kita punya kelebihan. Maka cari kelebihan tersebut dan kita kontribusikan untuk Islam. Subhanallah. Inilah bentuk peran kita mendukung adanya dakwah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian keutamaan apa lagi teman-teman yang bisa kita ambil, mutiara hikmah apa yang bisa kita ambil dalam diri Saudah bintu Zam'ah ya. Di antaranya Saudah bintu Zam'ah ini teman-teman, Masya Allah, ini juga PR ya untuk kita semuanya, adalah perempuan yang sangat-sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Beliau itu orang yang bersegera ya, mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman ya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Saudah dan suaminya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai para orang-orang yang beriman di awal-awal ya, pergilah ke Habasyah untuk berhijrah. Maka Saudah dan suaminya pun bergegas untuk pergi ke Habasyah, mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Begitu pula teman-teman ketika Rasulullah SAW telah wafat. Ya. Dan Rasulullah SAW di antara wasiat beliau ya kepada istri-istri beliau ya, agar tidak menikah ya setelah sepeninggal beliau. Dan Rasulullah SAW
mewasiatkan kepada Ummul Mukminin, ya, kepada istri-istri beliau untuk tinggal di rumahnya. Maka Saudah pun teman-teman, ketika itu sepeninggal Rasulullah SAW, beliau adalah perempuan yang sangat-sangat menjaga dirinya dan tinggal di rumahnya, keluar kecuali ada kebutuhan, kecuali ada hajat. Ya. Padahal saat itu ya, ada istri-istri Rasulullah yang ditawari oleh para khulafaur rasyidin untuk berhaji, karena ketika itu sepeninggal Rasulullah SAW, haji sudah mulai mudah ya, dan ditawarilah haji kepada istri-istri Rasulullah SAW. Dan untuk Saudah ini tidak mau berhaji, ya, maksudnya bukan tidak mau berhaji, beliau lebih memilih untuk tinggal di rumahnya karena beliau sudah pernah berhaji bersama Rasulullah SAW. Beliau lebih mentaati Rasulullah SAW, ya, mentaati suami beliau karena beliau ingin kelak ya bersama Rasulullah SAW. Dan usianya Saudah itu sepeninggal Rasulullah SAW cukup lama ya. Beliau meninggal di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jadi bisa dibayangkan nggak, dari Rasulullah SAW wafat ya sampai zamannya Umar bin Khattab, Saudah menjadi wanita yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya di waktu Rasulullah SAW masih ada ataupun Rasulullah SAW sudah tiada. Ya subhanallah. Jadi ketaatannya tuh tidak sirna ya, karena ketiadaan orang yang dicintainya. Karena ketiadaan Rasulullah SAW tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Inilah Saudah bintu Zam'ah. Inilah mutiara hikmah yang bisa kita ambil teman-teman, bagaimana taatnya Saudah kepada suaminya. Bagaimana seorang istri mentaati suaminya, itu yang bisa kita ambil dari Saudah bintu Zam'ah. Karena paham istri-istri solihah bahwa suaminya adalah surga-surganya, ya. Surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi seorang istri. Surganya istri ada di suaminya. Surganya anak yang belum menikah ada di orang tuanya. Masya Allah. Dan beginilah Saudah bintu Zam'ah. Dan di antara keutamaan Saudah bintu Zam'ah juga teman-teman yang bisa kita ambil ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Beliau juga termasuk wanita yang gemar beribadah, ya, Masya Allah. Saudah bintu Zam'ah, ya, Masya Allah. Beliau orang yang sangat gemar beribadah, Masya Allah. Dan ini adalah faidah yang bisa kita ambil. Seorang perempuan itu hendaklah ketika Rasulullah SAW menyebutkan untuk banyak tinggal di rumahnya, di antara hikmahnya teman-teman, agar kita lebih banyak beribadah, agar kita lebih banyak beramal soleh. Ya. Karena ketika kita di rumah kita bisa membaca Al-Quran. Ketika kita di rumah kita bisa sholat duha. Ketika kita di rumah ya kita bisa merawat, mendidik anak-anak kita, dan kita bertanggung jawab bahwa kita adalah seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita. Maka Saudah termasuk di antara wanita-wanita yang rajin beribadah ya, rajin tahajud, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah ya, rajin tinggal di rumahnya, itulah Saudah. Ya, Masya Allah. Dan di antara keutamaannya juga teman-teman ya, beliau itu memiliki akhlak-akhlak yang sangat-sangat mulia ya. Beliau termasuk orang yang dermawan. Beliau termasuk orang yang mengutamakan orang lain, itsar ya. Ini mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari beliau. Dan semoga kita semuanya di zaman-zaman pandemi ini teman-teman, semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bisa mengutamakan orang lain. Bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Masya Allah. Dan semoga kita semuanya bisa mengambil mutiara hikmah dari kisah Saudah. Ya, bagaimana Saudah mengalami atau bagaimana Saudah memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Sampai-sampai beliau termasuk ya yang Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah. Masya Allah. Dan sosok Saudah ini teman-teman, Masya Allah, Tabarakar Rahman,
adalah sosok yang banyak para sahabiah yang mencintai beliau, ya, karena kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Saudah bintu Zam'ah. Masya Allah. Jadi yang memuji Saudah ini bukan hanya Aisyah, ya, tapi istri-istri Rasulullah SAW yang lain pun banyak memuji Saudah, ya, karena akhlak yang dimiliki oleh Saudah bintu Zam'ah. Ya. Subhanallah. Begitulah Saudah bintu Zam'ah. Beliau adalah mutiara yang sangat luar biasa. Bagi kita semuanya bisa mengambil kebaikan dari beliau. Maka tibalah saatnya berpisah Saudah dengan dunia yang fana ini. Tibalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil Saudah bintu Zam'ah, ya. Dan ini terjadi, wafatnya Saudah, teman-teman, adalah pada kekhalifahan Umar bin Khattab, ya. Tepatnya beliau meninggal di Madinah pada tahun 54 Hijriyah, ya. Dan sebelum meninggal, Masya Allah, beliau masih saja memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau mewasiatkan rumahnya, ya, yang mana ketika itu beliau tinggali untuk Aisyah. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa sifat Saudah ini. Sampai sebelum meninggal saja wasiatnya itu membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Beginilah teman-teman kondisi kita kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifat dasar kita. Sifat dasar kita. Ya. Kalau sifat dasar kita senantiasa memikirkan orang lain, mendahulukan orang lain, maka di sisa-sisa kehidupan kita kelak, ya, Allah akan panggil kita membahagiakan orang lain. Saya jadi teringat kisah sedikit, ya, semoga bisa diambil ibrohnya. Ibu saya pernah menceritakan kejadian di mana ayah saya ketika itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yarhamuh, ya, semoga Allah meluaskan kubur beliau, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Ya. Ibu saya menceritakan, jadi sebelum ayah saya meninggal itu, ayah mengatakan kepada ibu saya, ya, bagaimana beliau memikirkan ada paman saya yang ketika itu kehilangan pekerjaannya. Kemudian beliau bertanya kepada ibu saya, bagaimana dengan adikmu? Apakah sudah mendapatkan pekerjaan? Kalau belum mendapatkan, ini loh ada begini. Karena di masa hidup beliau, Allah yarhamuh, ya, beliau senantiasa saya kenal dengan sosok beliau. Beliau senantiasa melihat apa yang diperlukan oleh orang-orang sekitar. Beliau mencoba untuk membahagiakan orang lain, ya. Sampai saya ingat, ya, ketika Allah mengambil ayah saya, Allah yarhamuh, masyarakat di sekitar kami itu merasa kehilangan. Karena biidnillahi ta'ala atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara mereka yang awalnya mereka kehilangan pekerjaan, kemudian ayah membelikan dorongan untuk roti bakar, ya, ketika itu saya masih ingat, dorongan perabot untuk roti bakar, dan silakan siapa yang mau ambil, ya. Masya Allah. Begitulah kita akan diwafatkan. Pertanyaannya, kita saat ini sudah membahagiakan orang belum? Kita saat ini sudah memiliki sifat itsar belum? Karena itulah yang akan Allah wafatkan kita dalam keadaan sifat dasar kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak bisa mempertemukan kita dengan Saudah bintu Zam'ah. Kebahagiaan yang tak ternilai. Dikala Allah Subhanahu wa ta'ala kelak memberikan kebahagiaan, kesempatan untuk kita bertemu dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.